Saya berusaha hijrah, tapi belum istiqomah karena orang tua menyuruh ikut syuting. Jadi rupanya sekarang bukan kenakalan remaja, tapi kenakalan orang tua. Sudah 2 kertas sudah mengadu orang tuanya yang betul. Na'udzubillah, memang akhir zaman. Mesti diundang Ustaz Zulkifli M.Ali kemarin, Ustaz akhir zaman. Sedangkan saya ini Ustaz awal zaman. Saya berusaha hijrah, tapi belum istiqomah karena orang tua saya nyuruh syuting. Karena saat itu saya harus buka aurat. Mestinya engkau yang menyuruh anak gadismu pakai hijab, Pak. Mestinya engkau yang nyuruh anak gadismu pakai baju panjang jubah supaya tak nampak lekuk tubuhnya, Bu. Ini syuting ini mau apa? Ini cari duit. Duit itu apa? Untuk makan, pakaian. Hidup ini kan cuma 2, makan, pakai, sakit, mati, stres, depresi, masuk yang kubur. Hanya sejengkal pikiranmu dalam pikiran. Oleh sebab itu maka carilah rezeki yang halal, carilah rezeki yang berkah. Kulu, makanlah min thayyibat, yang baik-baik, halalan thayyibat, halal dan baik. Na'udzubillah. Sudah 2 kertas ini trauma saya. Jangan-jangan kertas ketiga ini gitu juga orang tua itu. Apa hukumnya orang setiap saat bersolawat, setiap saat menghibah orang lain? Bersolawat itu ajaran siapa? Nabi. Siapa yang menceritakan ayat orang lain maka dia makan bangkai saudaranya, ajaran siapa? Ajaran Nabi. Dalam Al-Quran, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Maukah kamu makan bangkai saudaramu? Siapa itu yang makan bangkai saudaranya? Yang menceritakan ayat saudaranya. Kenapa ajaran Nabi yang ini kau ambil, yang ini kau tinggalkan? Kalau memang kau umat Muhammad SAW, ajaran Nabi berselawat, ambil, menceritakan ayat orang lain, tinggalkan. Oleh sebab itu yang selama ini menceritakan ayat orang lain, ubah jadi selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Selawat, Allahumma sholli ala sayyidina. Tapi pada waktu selawat, waktu masih duit, duit. Waktu selawat, sallallahu ini langsung kita lihat dulu. Itu kepala susulan. Saya mau nanya Ustaz, gimana hukumnya jika anak tidak menuruti keinginan orang tua? Anak mikir masalah akhirat, kedua orang tuanya dan orang tua mikirkannya dengan urusan dunia. Apa ini? Kita udah payah kali Pak. Gimana hukumnya jika anak tidak menuruti keinginan orang tua? Anak mikir masalah akhirat untuk kedua orang tuanya. Orang tuanya pula memikir urusan dunia. Memanglah dunia sudah terbalik-balik. Coba tengok. Anaknya memikirkan akhirat untuk orang tuanya. Orang tuanya pula memikirkan dunia. La ilaha illallah. Ini nasibnya sama dengan nasib Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu anaknya baik, bapaknya brengsek. Nabi Nuh bapaknya baik, anaknya brengsek. Oleh sebab itu maka kita ingin bapaknya baik, anaknya baik, insyaallah, amin. Oleh sebab itu maka wahai bapak-bapak, wahai ibu-ibu, anakmu yang sudah hijrah, yang sudah pengajian, selalu mikirkan akhirat, jangan nyogok.
tapi dia pula menyuruh Soko, kau sudah selesai S1, sudah selesai S2, sudah selesai S3, pergi ikut PNS, ini ku kasih 100 juta untuk nyogok. Ayah, ini haram nih, apa haram-haram? Nanti kalau kau tak makan gimana? Sengaja Allah jauhkan perut lambung ini di bawah, lambung sengaja dibuat di bawah, otak di atas, supaya jangan dalam pikiran kita itu makan. Jadi kalau ada orang tua, kau tak usah pikir kerja, tak usah, yang penting nanti kau makan, jongkok aja gak apa-apa, nepotisme tak apa-apa, korupsi tak apa-apa. Ini otak bapak, ini otak udang. Di situ otaknya, di situ lambungnya. Coba tengok udang, coba buka kepala udang, kan dekat otak sama lambungnya kan. Kalau sebab itu maka manusia ini dijauhkan Allah dari lambung, supaya jangan hanya memikirkan perut saja. Bapak-bapak yang anaknya sudah hijrah, mestinya kalian support anak-anak, kalian support anak-anak, bukan malah menjerumuskan anak ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Mudah-mudahan bapaknya taubat, ibunya taubat, insyaallah. Amin. Ustaz, bagaimana hukumnya menyembunyikan uang suami? Mas, ini uang apa mas? Uang sial. Kalau uang sial, udah kesembunyikan, kok kebuka. Waktu nikah, bapak punya kebun sawit, kebun karet, kebun padi, sawah. Ibu waktu nikah juga punya kebun, hadiah dari orang tuanya, atau warisan, atau dibelinya, atau dari PNS, atau dia punya tabungan. Ibu juga punya uang, tabungan, punya kebun, punya sawit, punya rumah. Menikah, apa bedanya? Dalam harta bapak ada hak ibu, tapi dalam harta ibu tidak ada hak bapak. Itu dulu. Bilang sekali lagi, dalam harta bapak ada hak ibu, tapi dalam harta ibu tidak ada. Dalam harta bapak itu hak ibu namanya nafkah. Ibu punya hak dari bapak 5: makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Sedangkan ibu kepada bapak wajib patuh dan taat selama bapak patuh dan taat kepada Allah dan Rasulullah SAW. Apakah setelah menikah lalu suami serta-merta, hai istriku, mari kemari, kebun mau punyaku, mobil mau punyaku, surgamu di bawah tapak kakiku? Ya. Tapi wa jannatuki wa naruki, suamimu itu bisa jadi surga, suamimu juga bisa jadi neraka. Mereka adalah suami yang rendah hati dan kawan. Ibu bisa masuk neraka gara-gara mereka, ibu juga bisa masuk surga gara-gara mereka. Nah, itulah makanya dikasih kayu supaya nggak pukul-pukul. Sekarang setelah jelas, tiba-tiba ibu sembunyikan uang mereka. Wah, kenapa itu bisa terjadi? Padahal mereka sudah kasih apa? Dikasihnya makan, dikasihnya pakaian, diberinya pendidikan, diberinya perhatian, diberinya tempat tinggal. Kok ambil juga? Maka itu istri yang zalim. Tapi kalau mereka tidak memberi nafkah, makan tak dia kasih, pakaian tak dia beri, tempat tinggal tak dia sediakan, pendidikan tak pernah dia ajar, perhatian tidak ada, maka ibu punya 6 orang wali: ayah, kakek, abang, adik, abang ayah, adik ayah. 6 wali memanggil Fir'aun. Fir'aun, come here.
Saya ceritakan jalur yang formal. Ada pun ibu tiba-tiba cari dompetnya pas dia mandi lalu diambil, itu namanya jalur non formal. Tidak dibenarkan. Apakah boleh mencuri listrik karena negara curang? Tak boleh. Dalam sosialisasi Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang mencuri listrik, alasan mereka, kenapa mencuri listrik? Karena negara curang, kamu curi listrik. Tidak boleh begitu. Karena suami pengkhianat lalu dibalas dengan pengkhianatan, bukan ajaran Islam. Ibu punya wali ibu memanggil, cari wali ibu yang kira-kira polisi, tentara, yang punya pistol. Mereka tidak punya pistol. Untuk seorang suami yang mengatakan aku ingin pisah selamanya melalui WhatsApp, apakah itu termasuk talak, Pak Ustadz? Talak terbagi dua. Yang pertama talak sore. Talak sore itu jelas. Sore artinya jelas. Aku talak, kau talak. Talak itu artinya cerai, bukan ditolak itu sungai. Talak artinya tolak, pakai bahasa Arab. Tolak, tiga. Tolak. Tapi kan orang kita payah nyebut tolak, apa talak? Tolak artinya lepas. Engkau aku talak artinya kau lepaskan dari ikatan. Kalau dia ucapkan begitu, ai ibu-ibu, ai perempuan, pahami dengan baik. Kalau suamimu berkata aku talak engkau, jatuh talak satu. Jatuh talak satu. Tolak itu begitu, tolak satu, tolak dua, tolak tiga. Dia bukan metik langsung tak. Dia manual lagi, satu, dua, tiga. Nah, tapi ada satu lagi namanya tolak kinayah. Tolak kinayah itu apa? Tolak kinayah itu pakai bahasa kiasan. Pulanglah kau ke rumah orang tuamu. Kalau ibu-ibu nanti disuruh suaminya, pulanglah kau ke rumah orang tuamu, jangan pulang. Tanya dia, apa maksudnya itu? Kalau dia bilang, enggak ada, aku tanya maksud aku cuma menyuruh kau balik aja, baliklah. Tapi kalau kata dia, maksudku aku sudah tak mau lagi, cuma aku segan aja nyebut tolak. Sebetulnya ada niat tolak dalam hatinya, maka jatuh tolak satu. Kalau sudah jatuh tolak satu, berapa lama dia masih bisa rujuk? 3 bulan. Jadi kalau jatuhnya tolak satu tanggal 20 September nih, 20 Oktober, 20 November, 20 Desember, 10 hari sebelum tahun baru, rujuk lah. Sebelum habis iddah 3 bulan. Tapi kalau sudah habis iddah 3 bulan mau rujuk juga, maka mesti akad nikah ulang. Cukup rukun syarat, wali harus ada, saksi ada 2 orang, ada mahar, ada ijab, ada qabul. Diakadkan balik sekali lagi macam pengantin baru dulu. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai sah. Itu namanya pengantin baru stok lama. Udah jelas? Insya Allah pengajian saya jelas. Ada pun orang yang bilang pengajian saya nggak jelas, tak ada duit beli paket ya. Potong-potongnya video. Orang potong ayam, dia potong video. Ustaz, bagaimana hukumnya wanita haid masih berzikir dan melantunkan ayat Quran? Perempuan haid tidak boleh megang Quran, tidak boleh bawa Quran, tidak boleh baca Quran, tidak boleh masuk masjid, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh tawaf. 7. Tidak boleh megang Quran, tidak boleh bawa Quran, tidak boleh baca Quran, tidak boleh puasa, tidak boleh dalam masjid, tidak boleh tawaf, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh i'tikaf dalam masjid. Itu yang saya pakai. Kalau ada ustaz lain mengatakan boleh aja, kau akan dituntut di hadapan Allah. Saya pakai pendapat dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adatul Syekh Wahbah Zuhaili. Tapi kalau ayat itu ayatnya doa, boleh. Contoh, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu ayat Quran. Tapi saat dibaca berfungsi sebagai doa, naik pesawat, naik kendaraan. Udah mau kabur?
Boleh, fungsinya sebagai doa. Yang apa? Subhanallah, Subhanallah, hadza wa kunna lahu muqrinin wa inna lahu dalam keadaan hidup. Boleh, ya masalah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu ayat Quran. Fungsinya saat itu sebagai doa boleh. Yang kedua, zikir boleh. Subhanallah walhamdulillah. Banyak perempuan maaf sedang haid diganggu setan. Kenapa? Karena sedang haid itu pikirannya galau, susah, berdiri di depan pintu, tepi jendela, mulut mulana. Bukan cuma setan masuk, lah masuk. Maka perempuan itu tetap berzikir subhanallah, subhanallah, supaya usir setan, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Datang kawannya yang ngobrol cerita dengan orang lain, gimana kawannya sedang suaminya, subhanallah. Katanya saya sudah hamil 9 bulan, ada suami, alhamdulillah. Allahu Akbar. Bagaimana cara membimbing istri yang sering merasa jadi babu dalam rumah tangga? Kenapa kau suruh dia kerja semua? Kalau dia nampak cuci piring, bantulah dia. Piring banyak, bantu agak satu. Kau bukan babu istriku, cuman kau kebetulan dapat suami yang susah macam mana. Kau doakan yang murah-murah rezeki, insya Allah nanti ku tambah satu lagi untuk menjadi kawan kau. Apa kata kau? Ambilnya pisau langsung malu. Aslinya bapak carikan pembantu untuk menolong dia, itu aslinya. Tapi karena bapak susah, tak bisa menolong, paling tidak tolonglah dia dengan kata-kata, sabar ya ma, sabar. Kau tak lama ini, tak lama. Lama kau susah macam ini. Ini udahlah tak bisa mencarikan pembantu, dibuatnya pulang pembantu, salah sakap sikit aja, bang biru, bang merah, gagal, habis ini. Pusat sama itu bini si pulang itu gigi tak ada asli lagi, habis semua sama marah sikit tanggal. Perempuan yang dianiaya macam babu macam budak ini, maka dia wajib melapor kepada walinya. Ibu punya wali 6 orang. Wali ibu ada 6. Pertama ayah, kedua atuk, minta paham atuk, grandfather. Ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah, 6 wali. Maka wali tadi memanggil suami brengsek tadi. Brengsek, itu anak gadis kami dulu di rumah itu macam Cinderella, tahu? Pakai sepatu kaca dia dulu di rumah kami. Sekarang sudah nikah sama kau, kenapa cuci piring aja kerja dia? Kenapa masak aja kerja dia? Kamu dihajar. Oleh sebab itu maka kita doakan mudah-mudahan suami-suami ini punya duit banyak, dan bisa dia membahagiakan anak yang dulu dikasih mertuanya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Ustaz, saya sangat menyayangi orang tua. Saya pun sayang juga, bukan ente. Menyayangi anak, menyayangi suami dan sesama. Yang saya tanyakan, apakah saya salah kalau saya berharap doa dari orang tua, anak, suami dan sesama juga menyayangi saya, dan berharap mereka juga menyayangi saya? Saya berharap mudah-mudahan semua jamaah mendoakan saya istiqomah dan husnul khatimah. Salahkah saya berharap doa jamaah? Oh, jamaah jawab, tidak, kata dia. Maka ibu berharap doa bapak, bapak juga berharap doa ibu. Kita berpisah dari majelis ini, habis dari ini kita tak berjumpa, tapi sebenarnya kita masih tetap bersama karena bapak ibu selalu mendoakan saya. Apalagi kalau ayatnya pendek, qul huwallahu ahad, Allahus somad. Walaupun bapak sukanya nonton ceramah Ustaz Hadi Hidayat, tapi nyebut nama tetap nama saya kan. Mana pernah ada orang qul huwallahu ahad, Allahu Hadi Hidayat. Lagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tetap bersama dalam doa.
Da'autu lisyafi'i fi salati. Aku mendoakan Imam Syafi'i dalam salatku arba'ina sana. Aku mendoakan Imam Syafi'i 40 tahun. Yang berkata itu siapa? Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal. Kampungnya di Baghdad, meninggal 241 Hijrah. Nama kitabnya Musnad Ahmad bin Hanbal. Imam Hambali mendoakan Syafi'i 40 tahun. Mau orang Batam mendoakan saya 40 tahun? Macam sampai aja 40 tahun. Saya tak minta Bapak Ibu doakan saya 40 tahun. Doakan 4 kali aja jadilah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, besok. Doakan kau sebanyak-banyak. Ya Allah, matikan Ustaz Somad husnul khatimah. Jangan sekarang. Kasihlah sempatan agak-agak berapa bulan lagi. Cepat aja zaman ini kita mati. Ini topik unik. Bagaimana cara mendidik karakter anak di era milenial sekarang? Anak-anak zaman sekarang tak seperti anak zaman dulu. Zaman anak dulu bisa dibentak-bentak. Jangan! Anak sekarang kita bentak, suara dari kita. Kita bentak ya, jangan! Dia bisa nembak, ditembak aja. Dia tiap hari nembak musuhnya tak mati-mati. Dan dia online. Oleh sebab itu maka cara mendidik mereka kita bekerja sama dengan tim IT, membuatkan ceramah, tapi tidak melalui mulut ustaz, melalui drama, melalui sinetron, melalui film animasi. Ini dalam rangka pendidikan milenial. Anak-anak muda tidak mau pengajian sama orang tua. Ustaz Somad, kami maunya anak muda di khusus pengajian anak muda. Maka di beberapa pengajian saya hadir isi anak muda semua. Karena kata mereka, kenapa kalian tidak mau ikut pengajian orang tua? Ustaz itu ceritanya mati sekaratul maut. Mati saya mau neraka. Mati saya mau neraka. Tapi mau cerita tentang masa depan. Anak muda tidak mau selamanya diceramai. Mereka maunya ada dialog. Maka dibuatkan malam ini pengajian kita dialog interaktif antara bapak polisi dengan lawyer, advokat. Advokat itu pengacara, bukan yang jauh-jauh pakai coklat. Hadirkan malam itu ustaz, advokat, polisi, lawyer, pengacara dengan mantan pecandu narkoba. Nah, jadi dialog. Itu membawa acara interaktif. Menurut Bapak Polisi, gimana nih tentang narkoba Pak Polisi? Siapa yang pakai narkoba mau penjara? Siapa yang mau tembak? Siapa yang pakai narkoba gantung? Pak Dokter, gimana menurut Bapak tentang narkoba? Siapa yang pakai narkoba? Iya. Siapa yang narkoba mati? Siapa yang narkoba bodoh? Mungkin Ustaz ada kalimat yang lebih menyejukkan Ustaz. Karena bagian narkoba neraka jahanam. Bagian narkoba itu disungkurkan dalam neraka jahanam. Mungkin saudara yang sudah taubat, gimana perasaan saudara? Alhamdulillah saya sejak berhenti bagian narkoba ini makan lebih kuat, badan lebih sehat. Dulu aku mau bagian narkoba, saya mau bunuh diri. Kalau udah nggak dapat saat tahu habis saya jual semua, habis piring-piring masih bisa jual dia. Nah, jadi dengan dialog itu terbuka. Kesempatan depan penyelenggaraan jenazah untuk anak muda milenial. Yang tua jangan. Kalau ada cara penyelenggaraan jenazah orang tua jangan ikut. Kenapa lagi yang mau dikasih jaga? Anak muda aja, anak muda. Ustaz, penyelenggaraan jenazah ini kan yang paling mahal beli bonekanya, nggak usah pakai boneka. Ini salah satu anak milenial itu yang agak malas mandi, jadi mandikan. Nah, cara mandikan jenazah, lutut-lututnya, usah, hidungnya bersihkan. Nah, tapi kalau bersihkan, jenazah nggak bersih. Syuting video nanti diupload di internet.
supaya dilihat anak-anak muda yang baik. Mandikan jenazah gaya milenial. Ibu, seandainya meninggal dunia, siapa yang lebih ibu inginkan memandikan jenazah ibu? Anak kandung atau orang lain? Anak kandung. Anak kandung itu yang dipilih generasi milenial. Bayangkan kalau ibu dimandikan orang lain, syukur-syukur kalau ibu orangnya baik, lemah lembut. Kalau ibu orangnya sombong, waktu hidup mau minta ampun, nengok orang susah, sok penjelasan. Pas meninggal, apa kata mereka? Walas. Begitu ibu meninggal, mereka kunci pintu kamar mandi, langsung mereka ambil sekreter. Ini sombong juga, artinya bos misi. Oh dulu kan sombong. Apa mungkin anak kita membuat jenazah kita begitu? Tidak. Maka anak milenial dari kita, insya Allah berbiadakan pengajian anak muda milenial. Jangan khawatir, karena panitia yang menjaga acara malam ini, mereka juga yang akan siap untuk pengajian milenial, insya Allah. Takbir. Selama saya tahu sendiri, ada nggak saya takbir? Nggak ada ya? Kenapa saya tak takbir? Karena saya tengok belum ada yang masih rasakan. Sudah nggak mulai Allah. Saya tengok Ustaz memulai goyang-goyang di luar. Dan saya kalau khutbah Jumat, termasuk khutbah Jumat, saya tengok di mana saya tengok yang orang luar sini. Jamaah lagi mulai. Jangan sakit hati, saya bukan marah sama jamaah, saya mesti siapkan dulu. Saya seorang supervisor. Supervisor ini pengawas di salah satu perusahaan. Dengan jabatan saya sering memasukkan pekerja di perusahaan itu saya masukkan. Mereka selalu memberi sesuatu seperti bentuk barang, uang, sebagai ucapan terima kasih. Tapi saya tak mengharapkan itu. Mereka selalu mendesak. Oh, terpaksa lah itu namanya. Pak Hamid ini saya tak mau. Terus saja saya jangan goda kami karena kami mudah tergoda. Jangan kasih saya duit. Ini nomor rekening, transfer aja. Menguji emas dengan api. Kalau mau menguji ini emas atau tak emas, nyalakan dengan api. Menguji orang dengan uang. Kalau mau menguji orang, uji dia dengan uang. Nah, kalau lulus dia ujian uang, lulus fit and proper test. Zaman Nabi SAW datang seorang pengutip zakat. Apa kata dia? Ini zakat saya, ini hadiah saya. Ini zakat kambing saya, ini hadiah saya. Jadi utus Nabi untuk mengutip zakat. Itu utus zakat di Yaman. Pergi kau kutip zakat di Yaman. Balik dari Yaman, ini zakat kambing, ini hadiah untuk saya. Marah Nabi. Kalau kau duduk di rumah emakmu, kalau kau duduk di rumah ayahmu, kalau kau duduk di rumah bapakmu, apa mungkin orang datang ngasih kau kambing tiba-tiba? Tidak ada. Engkau dapat itu karena jabatan. Sekarang KPK menyebut itu sebagai gratifikasi. Kalau tertangkap sedang serah terima, OTT, operasi tangkap tangan. Oleh sebab itu hati-hati. Makanya dulu ada orang menikah, pejabat menikahkan anaknya, itu dibongkar KPK kotaknya itu karena tak mungkin kado. Masa kado isinya 1 M? Kado 1 miliar. Mana mungkin orang ngasih nikah hadiah 1 miliar? Itu apa itu? Gratifikasi. Hati-hati. Mudah-mudahan. Akhirnya apa? Kita tidak lagi objektif menilai pekerjaan. Dulu kalau dia melihat ini pengawasnya, ini nggak betul nih, ini salah ini tak tepat ini kurang ini, kinerjanya tak betul. Tapi setelah dapat hadiah, gimana Pak? Ini sebetulnya tak betul, tapi agak-agak betul. Hati-hati dengan gratifikasi.
Gimana hukumnya jika kita bermakmum pada orang yang baju ketat? Cari yang tak ketat. Pada saat sujud tersingkap auratnya, bajunya baju kaos, pendek pula, celananya celana jeans. Jadi kalau dia mau pas sujud, pas ruku, pas sujud Allahu Akbar, kaos itu tarik ke atas, jeans itu taruh ke bawah. Apa sujud nampak LC lubang ciri. Tapi LC itu bukan lubang ciri. Orang yang sholat nampak lubang ciri, sholatnya batal. Maka kalau imamnya batal, makmumnya juga batal. Hai orang-orang yang sholat, panjangkan baju kalian, pakai celana yang panjang ke atas, jangan panjang ke bawah. Pakai ikat pinggang. Kalau kira-kira ruku, ini banyak nih model celana jeans yang mau tanggal ke bawah. Dia yang pakai celana itu, kita pula yang takut lepas. Apa gaya-gaya anak muda ini? Heran saya dulu perasaan pernah juga muda, tapi tidak bisa menunjukkan lubang ciri. Syarat sah sholat menutup aurat. Aurat laki-laki dari pusat sampai ke lutut. Kalau terbuka maka sholatnya batal, karena syarat sah sholat. Kalau batal imam, batal juga mau. Hati-hati berimam sama orang yang terbuka. Mazhab LC. Gimana jika pada saat sholat ada anak perempuan 5 tahun menyentuh kita? 5 tahun tak batal, udah kecil. Emaknya baru batal. Udah kecil 5 tahun. Baik kita yang menyentuh maupun dia menyentuh kita tak batal, karena belum akil balik. Nenek-nenek tak tengok dulu, kalau cantik batal. Himbauan Ustadz untuk kaum muslimin atas terjadinya bencana kemanusiaan di Wamena, Papua. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu di Wamena. Ma yuhibbu li nafsihi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Maka kemarin saya buatkan video khusus. Saudaraku orang Minangkabau yang merantau ke Wamena, kalian bukan merantau mencari musuh, kalian merantau karena ingin mencari nafkah sesuap nasi. Maka kita bantu saudara kita. Saudaraku dari Pulau Jawa, kalian adalah orang yang pernah berjasa, kalian dulu berjuang. Pernah kerajaan Majapahit berkuasa sampai ke Vietnam dari ujung Papua. Pernah hebat. Kalian saudaraku dari Makassar, dari Bugis, kalian juga pernah dibuang oleh Belanda ke Ceylon, Syekh Yusuf Al-Makassari. Kalian pernah dibuang jauh sampai ke Afrika Selatan, tapi bukan menjadi pecundang pengecut. Di Afrika pun menjadi pejuang. Nelson Mandela pun memberikan penghargaan kepada Syekh Yusuf Al-Makassari. Kenapa tiganya yang saya sebut? Makassar, Bugis, Minangkabau, dan Jawa. Karena itu yang saya baca paling banyak terjadi korban. Tapi masih banyak suku-suku yang lain. Mudah-mudahan Allah menolong saudara-saudara kita yang corong. Majelis kita doakan, tapi di sini tidak hanya sekedar doa. Karena betapa mudahnya menggerakkan anak muda. Ada orang yang diuji telinganya dengan ceramah, tahan. Diuji kakinya untuk datang, tahan. Diuji matanya untuk baca Quran, tahan. Diuji kantongnya untuk bersedekah, kuat penyakit asli. Oleh sebab itu kalau ada penelitian menyiapkan kotak-kotak, sebarkan kotak untuk kita salurkan pertolongan saudara kita dari Wamena. Mereka nanti pulang, kita bukakan peluang bisnis baru, kita kasih modal baru, semangat baru. Kalau istrinya sudah meninggal, kita kasih istri baru. Kalau ada, yang ada tuh jaga-jaga sedikit. Nah, kalau ada penelitian menyediakan kotak, sebarkan kotak. Nah, kalau ada kotak, bagi ke bawah, nah, atasnya jangan lupa. Karena ikan-ikan besar ada di sini. Ikan paus, ikan hiu, dan di bawah ini ikan teri ada. Ikan teri 1 ton. Wah, luar biasa.
Saya sudah 11 tahun berumah tangga, belum dapat anak. Mohon doa Ustaz, semoga dapat keturunan yang baik-baik. Malam ini bapak sama ibu yang belum punya anak tahajud. Habis sholat tahajud, sebelum witir sholat hajat. Usolli sunnatal hajat. Tak usah disebutkan hajatnya. Usolli sunnatal hajat, udah 11 tahun gak punya anak, ingin punya anak laki-laki, kalau bisa ya Allah lillahi ta'ala, tak usah. Dalam hati aja. Usolli sunnatal hajat, rakaat ini lillahi ta'ala, Allahu Akbar, ayat yang bebas, ibtidah Fatihah, ayat rakaat kedua, Fatihah ayat, di sujud terakhir Allahu Akbar. Ada situlah doa panjang-panjang lama-lama, tapi tak usah diucapkan di mulut, dalam hati saja. Ya Allah, aku ingin punya anak, ya Allah. Ngadunya sama Allah, jangan ngadunya di wall Facebook. Aku ingin punya anak. Apa yang kau pikirkan pagi ini? Kata Facebook. Facebook itu aja kerja. Apa yang kau pikirkan pagi ini? Ngadu dia di wall Facebook. Aku sudah 11 tahun nikah nggak punya anak. Datang komen-komen sama aku aja ya. Facebook itu hantu semua sih. Teman Facebook yang baik, ada juga yang ngajak pengajian. Makanya share lah di dalamnya yang baik-baik. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kebaikan dari internet itu, insyaallah. Tapi tetap nanti di akhir majelis kita doakan semua. Mudah-mudahan yang belum nikah ditemukan dengan jodoh yang soleh-solehah. Yang belum punya anak dikasih anak Allah, anaknya sehat-sehat jadi penghafal Quran. Jangan takut, jangan cemas. Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Sabar menantikan kedatangan anak.